Gini bukan? Iya, iya. Itu poster. Enggak. Di atas poster. Ini Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak Indo Teddy Purnomo. Bapak, izinkan saya bertanya mengenai jurusan kimia. Iya. Yang pertama, kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah ini? Jadi gini, di kimia analis ini kan sekarang ada kelas 4-nya ya, atau kelas 13. Ini kelas 10, 11, 12, 13. Nah kalau untuk kelas 10, 11 sekarang nih, di tahun ini menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum ya. Sekarang untuk kelas 12, kelas 13 itu menggunakan kurikulum 13. Tuh. Ya. Jadi kalau kamu kelas berapa sekarang? Kelas 10. Formal ya. Pertanyaan selanjutnya, model dan pembelajaran apa yang digunakan, Pak? Oh, biasanya Iya, biasanya. secara umum ya. Iya. Jadi sekarang ini jadi pemerintah itu menuntut agar siswanya itu kritis ya. Nah, maka biasanya di itu menerapkan model pembelajarannya itu ke problem based learning atau project based learning, dari mana mereka dituntut untuk berkritis. Pak, pertanyaan terakhir, apakah dalam pembelajaran kimia menerapkan praktikum? Jika ada, berapa kali dalam satu semester, Pak? Tentu tergantung mata pelajarannya. Kalau saya khususnya ya, saya kan ngajar analisis hibrimetri dan gravimetri. Nah, saya biasanya kalau pengalaman saya nih dalam semester itu praktikum bisa 6 sampai 8 kali semester per mata pelajaran saya. Kalau mata pelajaran lain saya kurang tahu, tapi pastinya di semester itu ada praktek, mungkin nggak praktek karena kan ketika ada materi teori di kelas harus butuh praktek supaya materinya benar-benar dipahami, bertuntas kuasai siswa. Baik, cukup sampai sini saja wawancara saya dengan Pak Indo. Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika merepotkan ya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah kok. Ini kelompok berapa ya? Niswa mana? Nis? Makanya lihat ini apa nih? Jangan dibuka, Metil. Metil.
Nah, satu lagi nih. Satu lagi nih, udah. Ini bukan belangke. Tapi jangan dibuka itu. Ada. Kayak aku ya. Dibalikan Jep. Tutup cawannya jangan dibuka ya, bungkusnya aja. Udah kebalikan bener? Udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlifa. Kali saya akan mewawancarai pembicara kita kali ini. Halo semuanya, saya Asmin Mutaja dari kelas 12 Kimia Analisis 1. Aku mau nanya nih, Ya. pengalaman kakak praktikum saat di sini tuh apa sih kira-kira? Oke, pengalaman praktikum ya. Untuk pengalaman praktikum sendiri yang udah aku dapatkan, itu yang pertama tentunya penentuan kadar cuka atau asam asetat CH3COOH. Itu kita menggunakan metode titrasi asam basa karena cuka sendiri itu mengandung asam lemah. Terus banyak ya, nggak cuma itu aja gitu. Ada praktikum titrasi menggunakan buret, Erlenmeyer, terus ada praktikum gravimetri menggunakan oven, terus menggunakan tanur. Pokoknya masih banyak lagi sih. Terus yang pasti pulangnya juga jangan mengharapkan pulang cepet ya, karena ya itu bisa pulang jam 5 atau bahkan maghrib gitu. Terus ada capek-capeknya juga, ada seneng-senengnya juga. Seneng karena kita baru tahu ya ilmunya praktikum gimana sih caranya, oh gini-gini gitu. Tentunya kita praktikum, sebelum praktikum kita harus tahu dulu nih prosedurnya tuh gimana sih cara melakukan praktikum ini gitu. Dan setelah praktikum biasanya kita membuat namanya laprak atau laporan hasil praktikum. Aku juga ada pertanyaan nih buat kakak. Iya. Tujuan alasan kakak waktu itu masuk ke SMK 2 itu ngambil jurusan kimia itu apa sih kak? Tujuan aku ngambil jurusan ini ya, sebenarnya kalau diceritain panjang ya, tapi aku ringkas aja karena ini juga bukan tujuan aku sebenarnya dalam hidup aku, karena nggak terplan untuk ke jurusan kimia gitu ya. Tapi karena qadarullah aku udah ditempatkan di sini gitu. Awalnya karena aku penasaran kan, emang ada ya jurusan kimia gitu, karena aku pikir tuh kayak itu buat anak kuliahan gitu kan, bukan buat anak SMK gitu. Saya kira karena aku penasaran, walaupun udah tahu sih ya kayaknya nggak mudah gitu dan bakalan pusing, jadi ya aku boleh deh dicoba gitu kan. Ya berawal dari coba-coba, terus lama-lama oh iya jadi
kita tahu praktikum, kita tahu apa namanya mikroorganisme, kita tahu alat-alatnya. Ya pokoknya seru-seru pusing lah kalau dibilang gitu sih. Nah, jadi ya apa namanya mungkin karena oh ya udah nih aku udah tahu tujuan aku di kimia, walaupun awalnya karena penasaran dan coba-coba. Jadi kayak ibaratnya udah nyemplung, nggak bisa berdiri lagi, ya udah sekalian berenang gitu kali ya kalau di peribahasanya. Jadi jalanin aja sih pokoknya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, aku mau nanya. Setelah dari sini Kakak tuh kira-kira mau lanjut kemana sih Kak planningnya? Planningnya setelah dari lulus dari sini ya. Untuk planning sendiri, aku baru ada gambaran. Aku mau lihat dulu sih, untuk aku kan masih kelas 12. Nanti di kelas 13 awal bulan itu aku ada namanya PKL. Aku mau lihat dulu gimana sih PKL itu gitu. Aku mau lihat cara apa lingkungan PKL-nya, terus cara kerja PKL itu kayak gimana. Nah setelah dari situ mungkin aku udah ada gambaran kali ya. Oh PKL tuh ternyata kayak gini. Ibaratnya kita kerja beneran gitu. Karena dari praktikum sendiri itu udah dilatih kerja, dilatih disiplin. Jadi dari PKL mungkin setelah aku balik lagi ke sekolah, aku bisa sambil memikirkan untuk berikutnya lagi. Tapi sih jujur aku pribadi aku pengen kuliah gitu. Mungkin entah di IPB atau di UGM. Cuman aku lihat dulu nih, yang pasti lihat kompetennya dulu dan nilai-nilai rapot aku juga pengen pakai nilai SNBP. Itu aja sih. Jadi entah masih bingung mau melanjutkan untuk kerja atau mau melanjutkan untuk kuliah, karena keduanya itu aku pengen gitu. Dah. Baik, cukup sampai sini saja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Yasmin karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik kelasnya ini. Sama-sama. Semoga kedepannya sukses terus ya Kak. Amin ya Allah. Nah terakhir nih Kak, aku mau dong dikasih tips gimana sih caranya biar kita semangat terus buat belajar. Oke, tipsnya dari aku untuk kalian semua ya, adik-adikku, walaupun aku belum kenal, yang pasti aku berharap walaupun ibarat kata kalian terpaksa mungkin atau kurang serap, kenapa sih harus kimia itu kan susah, kimia itu kan gini-gini dan segala macam. Yang pertama, kalau Tuhan sudah menentukan kita di sini, itu pasti ada jalan. Jadi itulah yang terbaik dari semua harapan kita. Pasti Allah udah tentuin itu yang terbaik buat kita, bukan kita yang menentukan, pasti Tuhan kita yang menentukan. Yang pertama, dijalanin aja dengan semangat, walaupun mau ngeluh, mau capek segala macem nggak apa-apa, karena itu namanya proses hidup. Dijalanin. Kalian juga dari remaja tumbuh ke dewasa ya kan, pasti tahu nanti oh gini ya, kimia tuh gini-gini. Dan yang pasti juga bukan kimia aja yang dituntut ya kan, dalam hal misalkan kayak pertemanan kalian, pelajaran kalian, dan semuanya itu pasti akan diuji. Jadi pokoknya semangat terus, dijalanin aja. Kalau kalian emang punya tujuan di sini untuk apa, dan yang pasti bukan untuk main-main, kerjakan tujuan tersebut. Terima kasih banyak ya Kak.